jangan ya guru juga ingat kalau kalian ingat nama guru. Hanya ada alumni itu jangan diremehin. Ya berkah murid itu turun dari guru. Songong ya udah berkah. Serius. Ya, penyakit manusia yang macam itu. Ya kadang-kadang begitu Allah kasih pinter, cerdas segala macam, Allah gurunya malah remeh. Kan bisa aja namanya murid melebihi itu bisa. Cuma hati-hati awas. Ini melunjaknya ini, walat gak ada obatnya. Ya kalau kata guru-guru yang sepuh, awas tuh guru-guru kamu yang ngajarin alif, ba, ta, ta. Saya dengar cerita tuh ya, Abdul Syekh. Nah, Mbak Nasib Ari. Kita beliau udah punya mobil. Itu begitu ketemu sama guru yang ngajarin alif, ba, ta. Tunggu di jalan, ayo naik dulu. Padahal beliau udah jadi Adratus. Tetap aja memburu maju. Awas ada. Hati-hati. Jangan sampai kayak iblis. Saya juga sama, awas digoda. Penyakit itu. Penyakitnya orang alim. Sok. Ada istilah mantan guru. Mau guru pelajaran SD, awas tuh. Guru tetap. Ya, saya sering ketemu kalau kasino. Kasino, nongkrong itu benar saya. Zaman satu ke satu, maksud banding meja. Kita tempor macam. Jangan sok. Ini udah bisa. Kalau mobil tabrak aja. Jadi kawan. Ibadillah jangan putus sama orang-orang itu. Untuk ziarah saya bilang kayak tahlil disebutkan jadi terus apa hadir lomba ini pasti abadi terserah, itu banyak versi itu, terserah mau bisa apa bebas, yang penting punya guru masih menyebut siapa? Ya, ada kata suci itu, menyebut juga melalui itu siapa? Ya, dan disebutkan wajah Amir Aulia Ilmuqar. Ya, kalau yang itu son, ini istawana haruna bisa berbihe, pak. Ini saya. Terus sebenarnya berarti awalnya, makanya, dan hanya Abi suka rewel dulu berarti tadi. Itu yang pintar hati-hati, yang pintar. Kalau di tempat begitu rebutan nih, rebutan rambutnya, ya kan? Padahal risikonya gede kan? Kita yang maksudnya udah belajar ngeri, itu biasa. Hati-hati kalau yang udah, anak itu ngomong kalau yang mau udah disebut nanti, walaupun bacaan biasa baca, daripada tertidur. Ya maksud saya supaya rapi, itu aja. Dari sama dari wa'ala ibadillahis sholihin, semua hamba-hamba Allah yang soleh ya. Nah, apa baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas asyhadu melihat percakapan apa antara Allah dan Rasul, para malaikat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan lain. Sunnah angkat tangan. Nah, ini isyarat bahwa kita nyembah Allah yang satu. Adapun digerak-gerakin, nah, riwayat siapa dah? Terserah. Kalau yang Nabi cuma itu pun tergerak. Yang riwayat ada yang begini-begini, ada yang begini-begini. Dan kita begini dah. Baik. Ya, itu lagi tanya itu kan ada yang begini, ada yang begini, kalau begini dikit, terserah. Yang penting tahu ilmu. Nah, kayak begini boleh. Dan bilang nih tutupin gaya kosong, ini boleh.
Yang penting mazhabnya masih mau lepas kayak Imam Malik terserah. Ya. Kasih. Itu tak sunnah ayat. Kalau Syafi'i mengenai begini. Begini. Kadang-kadang udah malas kan pegang begini. Diberi ya kita mau jendol, bro. Yang tegas, bilang sholat semak-semak, ketemu orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Di situ tasyahud awal. Ya. Nah, itu mah. Wa yumkinu an yurada bi tasyahudil awal itu ada khilaf ya wa dhaif. Fil fardhi wa kadza fil nafli sama aja. Itu tasyahud awal di salat fardu kalau 4 rakaat. Wa kadza sama ya. Fil nafli dan juga salat sunnah. Maksudnya sama apa sunnah ya. Kalau nawa arba'an minha, kalau ada orang niat 4 rakaat ya, di masjid dia bisyahadatain, lalu dia punya maksud baca 2 syahadat, kata rabba awwalahu masahwan, ternyata dia tinggalin tasyahud awal, sahwan, lupa. Tadi kalau ceritain ya, kadang-kadang kita masuk sholat pas dibikin 3 rakaat, itu tasyahud belum. Kebanyakan ya, lagi takbirnya mah ingat habis takbir. Datang itu semua masalah ketinggian. Nah, sholat kita di Fatihah dibaca surat kebaca, cuma pikiran mah jalan sampai lupa ya, dia ninggalin tasyahud dan atau sengaja. Doa sholat nih, sholat apa misalnya ya? Sholat duhur, dia habis asar sholat lagi supaya nggak ketahuan jangan ada tasyahud mumpung aja. Boleh, ya boleh, ayo sunnah tinggalin boleh, ya kan? Kan kita pengen untuk ayat. Sholat duhur ini, mana kita ada urusan lagi? Sholat aja langsung berdiri lagi. 4 rakaat juga, kan udah tadi berjamaah, ya. Pengen kelihatan. Bukan ngajarin enggak. Ya. Boleh aja. Kayak kunut. Kan kadang-kadang kalau pas tengah hari jam 9 ada jendela kebuka. Enggak sholat ngeri. Sholat malu. Aduh. Sholat dulu nih. Satu menit aja dah, kasih sawi. Lawan yang serame. Ayo dia aja diketok. Ini apa? Yang tangan juga. Belum nasi lah ya. Sahwan dan jadi kalau ninggalin tasyahud awal udah apa namanya baik sengaja atau lupa sajadah maka dia sujud disahwi karena lupa atau disebut sujud sahwi ya. Kalau orang lupa tasyahud awal atau lupa kunut maka sunnah sujud sahwi ya. Fa'illam yaksud al-ityana bidzalika, kalau orang itu nggak bermaksud mau ngelakuin itu semua, wa tarakahu dan dia tinggalin fala sujuda, maka nggak ada sujud. Itu kayak mazhab lain kan emang apa namanya contoh nggak kunut, harus sujud. Kan kita mau kunut karena emang diperintah Imam Syafi'i. Kita kunut, apa namanya
Kalau lupa atau sengaja dilewati, maka sunnah sujud sah. Begitu juga tasyahud awal. Kalau emang nggak maksud sama sekali, gua nggak pengen. Bukan lupa, bukan disengaja, emang nggak mau. Maka nggak usah kan sujudnya karena lupa. Kalau sengaja berarti itu pura-pura lupa. Si Ben. Dilupain lu. Tapi kalau emang udah nggak maksud, ya contoh kayak Panjaben emang dia mengaku kan, ya udah harus sujud sahwi. Tapi kalau Imam Syafi'i emang dianjurin, kata Imam Syafi'i itu sunnah amal, harus nah, kalau misalnya kita ikut mazhabnya Imam Hanafi, yang maksud itu cerita Imam Hanafi, apa Imam Syafi'i ziarah ke Imam Hanafi, itu sholat karena di situ mayoritas Hanafi, beliau juga ngaku. Dari dulu yang berani Muhammadiyah sama NU gara-gara kebetulan padahal nggak ada apa-apa mau ikut siapa. Kalau dulu masuk Buya Hamka kan Muhammadiyah ada juga kalau cuma satu pak itu benar sama. Kalau lagi mayoritas Syafi'iyah ini berarti yang berat kan yang PA. Padahal guru-guru biasa aja. Sok baik apa baik? Tapi menurut bangga ada nanti nggak sholat ya. Sholat ya. Iya, yang bebas sholat. Wasumiyat ada sunnah abad. Kenapa sunnah-sunnah ini disebut sunnah abad? Arti abad itu bagian ya. Ba'dun itu bagian. Li'annaha karena sunnah-sunnah ini lama jubilah ketika ditambel, kalau lupa ditambelin ya. Disujudi dengan sujud, kalau lupa ninggalin lupa atau sengaja, kata Imam Syafi'i tambelin, tutupi, disujudi pakai sujud. Asbahat maka menyerupai apa dari sunnah al-ab'adho pada sebagian al-hakikiyah yang hakiki, mirip-mirip fardu karena ditambelin pakai sujud sah. Nah enggak? Sunnah-sunnah ini karena kalau ditinggal itu pada sujud sahwi maka menyerupai bagian dari sholat, maka disebut sunnah ab'ad. Karena kayak apa kemarin kita bahas apa namanya qabliyah ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu Nabi nggak pernah tinggalin. Akad di apa kalau bahasa setengah wajib. Ya kan? Itu bahasa populer dulu. Orang itu setengah wajib buat yang punya duit. Ya, setengah wajib kenapa? Karena menyerupai kalau nggak keluar duit buat orang gede banget. Dan jangan dekat musola jijik banget tuh. Itu sederhana kan? Untuk kapan? Itu sudah makan juga. Atau apa namanya? Udah terserah lu. Umat Yahudi kayak Nasrani terserah lu. Itu kan udah kesel. Punya duit juga. Dia buat duit dia. Nonton apa dia? Bangsa. Orang-orang tua dulu begitu kalau marah. Pilih dia. Ketika yang pulang mungkin jawab mata dulu. Betul-betul cacu. Serius. Ya kalau ya tidak kakek lah. Kes juga. Kalau ada yang ngaji Quran, juri dia. Juri dia, setan lu. Serius kata kan sama bagus dan terang. Kalau begitu ngaji Quran, dilapori Al-Quran, pasti kami dengerin. Dengarkan dia. Gitu dulu
Lu tempelin baru suara doang. Setan doang. Orang lagi baca Quran malah ngobrol. Ya itu tegas. Sekarang digituin. Kita kan teroris. Jadi saya ngomong, makanya dihalusin belindak. Jadi gimana diinjak? Ya, dah. Wahya al-arkan, ya, ba'dul haqiyah itu sebagian yang sejati itu rukun, kayak rukun itu sunnah, karena ditambelin pakai sujud. Ya kan kalau rukun kudu ulang lagi. Tadi lupa Fatihah, nanti ulang lagi dapat kudu nambah serokah. Nah, kalau misalnya belum jauh, kita blok, tadi tidak lagi, tidak. Kalau udah jauh, kita kan lupa. Kita lupa. Ya, kalau lupanya udah setelah. Astagfirullah. Tadi perasaan baca tahiyat dari Fatihah. Itu sering kan? Misalnya kan punya Fatihah, tahiyat, lagi sering bercanda lagi salat ada tahu bulan. Pengen tahu acak-acakan. Mana lapar terus. Ngomong tahu. Kalau di masjid ada yang sholat itu kalau wajib ada yang kenceng-kenceng. Kan bingung bacaan kadang-kadang. Gimana kan? Ya. Kalau sampai mengganggu jadi haram. Paham? Kalau bahas itu ingat apa kaidah fikih gair namanya. Nyakitin orang lain. Walaupun bentuknya bagus, kalau nyakitin orang lain dosa. Baju kurang bagus di speaker, cuma tetangga lagi sakit gigi. Itu nyiksa namanya. Emang ada kewajiban namanya speaker? Gak ada, cuma azan doang. Azan dulu juga gak pakai speaker kalau begini. Naik ke atas menara baru. Menara kan dari Persi. Kan? Apa yang mana? Jangan kadang-kadang kita anggap itu syariat. Ya, dulu ada aturan kan juga. Paham? Ya kalau mau jujur-jujuran kalau ada mau beli sampai tengah malam itu juga hati-hati, awas warga sekitar. Makanya itu kalau udah sampai ke dalam aja mengambil keluar. Jadi kalau dia depan, kalau gedek udah satu hati. Malah saya bukan itu saya ngomong gitu ya kalau kita zikir bukan kita anti zikir udah cukup seruangan ini aja kalau saya bukan anti enggak ini aja juga tapi jangan terganggu ada anak kecil masih bayi ada yang besoknya mau kerja main berisik walaupun ini waktu sahur kan dan kamu bantu itu nih 12 kira-kira kecuali masyarakatnya ridho. Kalau masyarakatnya ridho gak masalah mau sampai subuh lagi terus gak apa-apa meledak itu gak apa-apa kalau perlu telan kalau yang itu ya kalau saya bilang tidak itu sama di jalan hati-hati tuh masa batu ya supaya nggak pagernya segala macam itu juga sama nyakitin orang punya enak kalau lala udah sih dulu juga jangan kebanyakan serius ya kalau orang hamil lahir dulu 1, 2 ya Allah mana gede-gede banget ya pasti dikira-kira kemana enak gitu kan itu agak tinggi pendek gabung panas tambah sampai jatuh malam-malam di sini bener ini serius ya makanya untuk kalau rumahnya dikasih gambar kita mau itu benar-benar
Paham ya? Jangan sembarang. Nah, orang sekarang kan sembarangan aja. Kadang-kadang buat main tutup aja, main di sampah, main buang. Itu kalau dilakukan sama orang mau. Ya paham ya? Orang sekarang kan pakai aturan. Tangan semua supaya tahu hidup bagaimana. Ya. Nah, saya arkan mustaqim jabri ya. Yang namanya rukun ya wajib ditampi. Ya. Kalau habis sering bahas itu ya. Kata itu pribadi. Ada orang yang ulang kali itu surga. Gara-gara apa? Nembang pohon yang sudah mengganggu kerja. Itu malah dikasih batu pohon. Ya. Bebas-bebasin kalau bisa bersih. Ya, jangan jalan itu. Takut ada yang hubungan satu. Itu macam-macam. Ya. Jadi jangan sampai iza kumpul air penyakit orang. Penyakit itu pikul ya. Omongan. Ya. Perlakuan semua. Kalau nanti apa namanya nanti sebut laboro wala diror, nggak boleh bikin madorot ke diri sendiri dan juga nggak boleh bikin madorot ke orang lain. Kayak kita berkendara, jangan juga suruh sampai orang lain akan tuh pakai hati murah. Enak. Karena lupa amal yang ngasih mati. Kadang-kadang sedih karena ngomong aja kan. Sampai ada itu kalau sedih makanannya hilang. Imam Ghazali apa cara? Nanti kalau pengen tahu nikmat hidup tuh kubur ya. Di kubur banyak orang yang pengen hidup. Walaupun sesusah apapun, sesedih apapun, ya kan? Allah tetap kasih fasilitas hidup. Ya walaupun jadi makin orang bukan itu aja. Ya kan? Bodoh amat. Tulisannya hadis yang kita bahas nanti ya. Ya. Walaupun semua orang pengen mengador dengan gimana kalau atau pengen manfaatin kamu atau untuk kemudian itu yang bikin hati tenang. Atau ngomong ini kita itu juga udah dilatih sebenarnya. Jangan disangka yang ada di punya orang. Banyak yang ngomong. Ustaz itu yang ngomong gila ngomong gini. Padahal kan itu akan ngomong dulu. Lu aja ngerasa. Nah kita kan ngomong aja ngomong gini. Kalau kata orang bego ya bego. Kan bukan saya nyampein. Kalau ngerasa kesalahan lu, kenapa jadi orang bego? Gitu. Karena suka jalan bisa aja bingung lah. Saudara, saya menyampaikan ayatnya. Ya, itu saya suka kalau ceramah sampai belum dengarannya begitu ada sekitar. Karena kita kan lihat ke situ, kan jelas. Kita begitu buat itu udah dong gitu. Tapi kita nggak jelasin dulu. Ya, tapi dari situ jelas. Apalagi kan ini ada itu. Kasih mati diludahi melempar wajah. Ingat Abi ya kalau ngaca jangan pukul kacanya. Jerawat
Kalau penyakitnya di sini sih. Kan kadang belum ngasih tahu ya, ini sehat, ini bagus. Kan saya pakai kiai atau kanjeng Nabi. Ini salah, ini benar. Kenapa yang ngumpul kanjeng Nabi? Padahal penyakitnya di sini. Para ulama kalau dinasihatin merasa sakit, nah itu pas obatnya di situ. Ya, bukan dikasih garam. Kan habis itu kering tapi. Kalau sabar, kalau sabar kering sakit hati. Wal hayatu adapun sunayat kasiratun pakai loba banyak minha sebagian dari hayat tasbihatun